Di 01 ada warna santri, ada aura pesantren, ada aura NU. Siapa? Gus Muhaimin. Cocok? Di 02 nggak ada aura pesantren, nggak ada rasa santri, nggak ada rasa pesantren, apalagi NU. Betul? Ini realistis. Orang yang tidak mendukung Anies sebagai presiden harus dipertanyakan keislamannya. Kunaon ai bapak rukun Islam lagi ngan aya 5 pak. Sahadat sholat, zakat, puasa, mau ngahaji, eta rukun Islam. Ditambahan deh pak, sugan aya nu nambahan iman kepada Imin, iman kepada Anies, ente pak. Jadi bapak teu kudu mempertanyakan keislaman seseorang, keimanan seseorang, dan eta teh sanes ranah bapak. Namanya, hei bapak tua, semoga kau tengok video aku. Kau bertanya, ya, pertanyaan kau seperti ini kan? Kalau nggak memilih Pak Anies, dipertanyakan Islamnya. Bagus kau pertanyakan kayak gitu. Tapi aku bertanya lagi sama kau. Ya, orang yang kau dukung Pak Anies, coba dipertanyakan Islamannya. Oke baik, hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pada kalian semua? Saya harap kalian semua sehat-sehat selalu, murah rezeki, panjang umur, dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin amin ya robbal alamin. Ya baru-baru ini kita bisa lihat lah ya, pernah viral juga ya bapak-bapak yang mengatakan kalau tidak milih Amin maka harus dipertanyakan keislamannya ya guys. Nah setelah itu baru-baru juga muncul ada video ya yang ya dari kubu 03 lah. Ya kurang lebih bunyinya mereka ini ya ingin melakukan politik identitas juga ya guys. Ya ada salah satu kiai yang mengatakan, Kiai Gondrong lah ya, mungkin sebutannya Kiai Gondrong, ya mengatakan Anies ada unsur santrinya, Ganjar apalagi istrinya salah satu santri ataupun orang yang beriman lah, mungkin kurang lebih seperti itulah perkataan salah satu kiai ini ya guys. Nah kalau Prabowo ya tidak ada gitu ya guys. Ya tapi kita dengar dulu lah videonya nanti sambil kita komen. Seolah-olah mereka ini sudah terjepit ya, sebentar lagi pemilu, sudah pencoblosan, maka mereka ini melakukan politik identitas. Itu menurut saya karena mereka panik ya, apapun lah, apapun berbagai macam cara mereka akan lakukan supaya jagoannya mereka ini menang ya guys. Oke baik, mari kita tonton dulu ini videonya dan nanti ada tanggapan-tanggapan daripada netizen juga, warga TikTok juga, dan ada Bunda Corla juga ikut bicara di sini ya guys. Orang yang tidak mendukung Anies sebagai presiden harus dipertanyakan keislamannya. Harus dipertanyakan keislamannya. Nah, luar biasa, Allahu Akbar. Tidak mendukung Anies sebagai presiden harus dipertanyakan keislamannya. Kunaon ai bapak rukun Islam lagi ngan aya 5 pak. Sahadat sholat, zakat, puasa, mau ngahaji, eta rukun Islam. Rukun iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada kodok dan kodar. Tadi tambahan deh pak, sugan aya nu nambahan iman kepada Imin, iman kepada Anies, ente pak. Jadi bapak teu kudu mempertanyakan keislaman seseorang, keimanan seseorang, dan eta teh sanes ranah bapak. Jangan karena kita beda pendapat, beda suara pak, jadi ditanyakeun keislaman kasinggung atau abdi ai kitu mahnya paknya punten ieu mah pak. Jadi batur nu nyapres urang nu gejala stroke ringan ngalajohan anu kieu we mah. Dan oke baik, ini tanggapan Bunda Corla pula ya guys. Namanya, hei bapak tua, semoga kau tengok video aku. Kau bertanya, ya, pertanyaan kau seperti ini kan? Kalau nggak memilih Pak Anies, dipertanyakan Islamnya. Bagus kau pertanyakan kayak gitu. Tapi aku bertanya lagi sama kau, ya, orang yang kau dukung Pak Anies, coba dipertanyakan Islamannya. Menyebarkan berita valid, bohong, ya, hoax, ya, dengan harga 7.700 triliun. Pendapatan negara aja gak segitu banyak. Belum lagi TNI gak punya rumah. Bener gak itu? Valid gak itu? Bohong gak itu? Fitnah gak itu? Fitnah gak? Uang Pak Prabowo yang katanya berapa ratus, berapa itu?
ternyata cuma sekitar 80, nggak sampai 100. Hah? Itu berbentuk duit. Bohong bener. Kau pertanyakan. Itu yang membuat aku jadi nggak ngedukung dia. Nggak mau aku. Untung kau tanya kayak gitu. Sehingga aku pertanyakan lagi sama kau. Pintar kau. Tapi pertanyaan kau salah sebenarnya. Nggak ada urusan dengan agama. Orang memilih siapa pemimpinnya. Kau jangan menyongkel keimanan orang. Jangan kau congkel-congkel ibadah orang. Jangan kau congkel-congkel orang berpakaian jubah. Iman nggak bisa diukur dengan penampilan, ya. Penampilan nggak bisa mengukur keimanan orang. Seorang ulama, seorang ustadz pun sekalipun belum bisa diukur keimanan dia. Belum tentu, ya. Tengok itu. Film siksa api neraka, film siksa neraka itu. Perannya siapa itu semua? Siapa yang masuk neraka dan cerita itu? Anak-anak ustadz kan? Anak-anak penceramah kan masuk apa? Nah itu. Gak mau aku. Ya. Lapar. Ngantuk. Gak tidur. Gak mau aku. Kalau katanya. Gak mau aku. Akhirnya kalimatnya menjebak dia sendiri. Akhirnya dia mempermalukan. Itulah pendukung Pak Anies itu. Yang model-model kayak gitu. Bawa agama, bawa Islam, huru-hara, ribut sana, ribut sini. Demo lagi di Monas, huru-hara. Ngapain sih gitu-gitu? Sini gak usah demo-demo. Biar aku joget aja depan kalian. Ya. Dengan lagu Bunda ya. Udah gak usah terlalu tegang dengan politik. Itulah model-model begitu tuh. Makanya kalau berpolitik jangan main hati. Gak usah main hati. Gak usah main perasaan. Jadi gak buta. Jangan buta. Itu politik harus menilai bener-bener. Lihat. Jejak digitalnya. Lihat. Kayak aku. Ya. Sebelum 3 capresnya aku lihat debatnya. Kau siapa, milih siapa kau? Anies, aku milih Anies. Ya. Aku bertahan dengan Anies. Sampai capres ketiga. Masih milih Anies aku. Tapi sebelum capres ketiga aku mulai bimbang itu. Gara-gara Gibran. Gibran bahasanya bagus. Ketika debat capres. Yang modelnya melengak-melongok. Ya. Yang cuman kita pikir cuman jualan martabak doang. Nggak taunya begitu dia debat capres, kayak bukan dia yang kulihat. Kayak orang lain ku tengok. Bahasa politiknya juga pintar. Ya, untuk seukuran dia mah oke lah. Belum punya pengalaman banyak, nggak apa-apa, entah juga dapat pengalaman. Pak Anies juga belum dapat pengalaman. Oke baik guys, itu tanggapan Bunda Corla tentang ada yang mengatakan kalau tidak memilih Anies harus dipertanyakan keislamannya ya. Cukup menarik dan cukup bagus lah menurut saya apa yang dikatakan Bunda Corla ini ya guys. Dan ini adalah lagi salah satu video ya guys, salah satu video yang harus kita lihat dulu dan dengar ya guys. Oke, kita dengar video ini bersama-sama. Di 01 ada warna santri, ada aura pesantren, ada aura NU. Siapa? Gus Muhaimin. Cocok? Di 02 nggak ada aura pesantren, nggak ada rasa santri, nggak ada rasa pesantren, apalagi NU. Betul? Ini realistis. Ge? Paham ge? Nggak ada aura rasa santrinya, pesantrennya NU nggak ada sama sekali. Di 03 ada rasa NU, ada rasa santrinya. Siapa? Bapak Mahfud MD, Bapak Ganjar juga mantunya ulama Suriah Nahdlatul Ulama. Loh, silakan mau milih monggo, nek sini jelas nggih. Waduh parah ya guys. Ini mereka ini sudah panik ya, maka mereka ini di kubu 01, 03 sudah menyerang ataupun membuat politik identitas ya guys. Waduh, aku pun nggak tahu lah mau ngomong apa guys. Aku mau berkomentar takut salah nanti guys. Coba kalian komentar apa yang harus kita komentari tentang Kiai yang ataupun pendukung Amin tadi ya guys. Waduh parah. Tenang aja guys.
walaupun mereka membuat politik ataupun mengisukan politik apapun lah ya guys tentang Prabowo Gibran, ada yang menyebarkan brosur ya tentang penculikan 98, dan sekarang ada di tempat-tempat pengajian ataupun tempat-tempat pemenangan Ganjar ada ya bisa dibilang sedikit parah lah yang menurut saya guys, karena di sini sudah jelas ya mengatakan ya kalau Pak Prabowo itu tak ada unsur-unsur ataupun background santri ataupun dari NU. Waduh, parah ya guys. Tetapi untuk selingan mungkin kita jangan panas-panas seperti Pak Gibran bilang, dibawa santai aja. Kita berhibur dengan video yang satu ini. Prabowo, aku punya firasat. Engkaulah bersama Gibran yang akan memenangkan pemilu 2024. Mak Lampir pun tahu siapa presiden yang akan menang ya guys. Oke, lanjut, kita akan lanjut ke video seterusnya ya guys, yaitu Bapak Prabowo yang menuju ke Lampung dan mungkin Riau lah ya guys, mungkin begitu, Lampung dan Riau juga ya guys. Dan ini dia videonya, kita lihat sambutan orang-orang Riau dan Lampung semeriah apa. 1, 2, 3, mulai. Prabowo Gibran, pilihan Riau tanpa galau. Prabowo Gibran, Riau. Satu putaran. Selamat datang Bapak Prabowo di bumi Lancang Kuning, Provinsi Riau. Kita yakin Bapak Haji Prabowo Subianto penuh gagasan, penuh ide, dan yakin akan mengantarkan Indonesia menjadi negara yang lebih maju ke depannya. Memenangkan calon presiden kita satu putaran. Saudara-saudara, bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, negara keempat terbesar di dunia, negara yang begini kaya, sepantasnya lah mendapat pemimpin yang arif dan bijaksana. Sepantasnya menerima pemimpin yang jujur, yang lurus, pemimpin yang selalu berpikir rakyat, bangsa. Percayalah, Prabowo Gibran sungguh-sungguh ingin mengabdi kepada rakyat dan bangsa Indonesia. Prabowo Gibran, pilihan Riau tanpa galau. Prabowo Gibran menang satu putaran. Oke guys, tadi itu dia ya. Nah, dan ini kita lihat juga masih di kawasan Riau mungkin ataupun Lampung ya guys. Memang Pak Prabowo walaupun dilawan dengan cara apapun ya, Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran pasti akan menang satu putaran. Coba kalian lihat sambutan-sambutan mereka yang sangat-sangat meriah ya. Minta maaf guys, di video ini ada musiknya, jadi saya silentkan ya guys. Tapi nggak apa-apa lah ya guys. Aku tidak akan memilih kamu, dan kamu aku tidak akan memilih, karena aku memilih Bapak Prabowo Mas Gibran. Baik guys, itu sajalah untuk video kali ini. Nah, jadi guys, apapun yang terjadi seperti Mas Gibran ataupun Bapak Prabowo Subianto yang mengatakan ya walaupun mereka mau melakukan politik identitas mau melakukan sebar hoax ataupun memfitnah ya, mencaci maki pasangan Prabowo Gibran,
ya udah jangan dilayani ya, jangan dilayani, dijogetin aja, disenyumin aja. Benar kata Mas Gibran dan Pak Prabowo ya guys. Tetapi saya yakin semakin mereka ingin menjatuhkan Pak Prabowo ya, semakin mengulik-ulik kesalahan Pak Prabowo dan Mas Gibran ya, aku yakin satu putaran semakin dekat ya guys. Tetapi aku yakin semakin mereka merendahkan Bapak Prabowo, semakin elektabilitas Bapak Prabowo itu semakin melonjak ya guys. Nah, daripada itu guys, yuk kita bersama-sama kompak untuk memenangkan Prabowo Gibran satu putaran. Dan oke guys, mungkin itu saja untuk video kali ini. Terima kasih karena sudah menonton video ini sampai selesai, dan saya doakan kalian semoga sehat-sehat selalu, murah rezeki, panjang umur, dan dijauhkan dari segala berbahaya. Insya Allah Prabowo Gibran akan menang satu putaran. Menang, menang, pasti menang.